Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dengan saya Bu Puji dalam video pembelajaran IPA. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi perkembangbiakan pada hewan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada tiga. Yang pertama, menjelaskan perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Yang kedua, menyebutkan contoh penerapan teknologi pada sistem reproduksi hewan. Dan yang ketiga, menjelaskan metamorfosis pada hewan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa hewan mengalami reproduksi secara vegetatif dan generatif. Apa perbedaannya? Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi pada hewan tanpa proses peleburan gamet. Nanti individu baru akan muncul dari bagian tubuh induknya. Sedangkan reproduksi generatif merupakan reproduksi pada hewan yang didahului dengan proses fertilisasi yang selanjutnya akan menghasilkan zigot. Nanti zigot itu akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya tumbuh menjadi individu baru. Nah, anak-anak, kita akan membahas satu persatu reproduksi vegetatif dan generatif. Untuk yang pertama, yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara tunas. Apa itu perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas? Tunas ini merupakan pemisahan individu baru dari tubuh induk. Nanti induk ini akan terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induknya. Nah, seperti kalian lihat pada gambar tersebut. Nanti individu baru akan tumbuh di sekitar posisi induk sehingga akan terbentuk koloni dari hewan tersebut. Kemudian apa? Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Contohnya itu adalah porifera, hidra, dan terumbu karang. Cara perkembangbiakan vegetatif yang kedua itu dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi itu merupakan terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induk. Hewan yang mampu melakukan fragmentasi memiliki daya regenerasi yang tinggi, sehingga nanti tiap potongan dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya apa? Hewan yang bisa berkembang biak dengan cara fragmentasi. Contohnya itu adalah cacing pipih, spons, dan hewan-hewan jenis invertebrata yang lain. Kemudian, perkembangbiakan vegetatif yang ketiga dengan cara partenogenesis. Apa itu partenogenesis, anak-anak? Partenogenesis merupakan jenis reproduksi vegetatif di mana gamet atau sel telur betina berkembang menjadi individu tanpa pembuahan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tawon, lebah, dan semut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan secara generatif itu dibagi menjadi tiga, anak-anak. Yang pertama adalah vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar itu merupakan perkembangbiakan pada hewan dengan cara melahirkan. Nanti embrio yang ada di dalam rahim induk betina, waktu lahir, dia akan lahir ketika umurnya telah mencukupi. Kemudian cara yang kedua itu namanya adalah ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar itu adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar itu akan mengeluarkan embrionya dalam bentuk telur dan dilindungi dengan cangkang.
Nanti embrio itu akan mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Dan telur yang dikeluarkan dari tubuh induk betina akan dierami hingga menetas menjadi anak. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan generatif dengan cara ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar merupakan perkembangbiakan generatif pada hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Seperti apa itu? Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar itu adalah hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Nanti embrio tersebut akan mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Setelah cukup umur, telurnya akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betina. Nah, silakan kalian perhatikan, ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, contohnya adalah sapi. Kemudian ovipar atau bertelur, contohnya adalah ayam. Kemudian ovovivipar, contohnya adalah ini apa? Iguana atau kadal. Contoh-contoh yang lain silahkan kalian cari sendiri ya. Selanjutnya, seperti halnya pada tumbuhan, hewan juga memiliki teknologi perkembangbiakan. Nah, teknologi perkembangbiakan pada hewan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti bahan makanan yang lebih baik dan keseimbangan populasi, dengan cara menghindari kepunahan suatu spesies. Ada dua jenis bioteknologi reproduksi perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama namanya adalah inseminasi buatan atau yang biasa disebut kawin suntik. Apa itu? Inseminasi buatan merupakan proses memasukkan sperma hewan jantan pada hewan betina dengan menggunakan alat tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatasi kesulitan bertemunya hewan jantan dengan hewan betina karena faktor geografis. Kemudian teknologi reproduksi hewan yang kedua namanya adalah cloning. Cloning merupakan proses untuk mengganti sel telur dengan sel somatis dan diberi kejutan listrik hingga sel tersebut berkembang biak. Setelah berhasil berubah menjadi embrio, maka nanti embrio tersebut akan ditanam pada rahim hewan betina. Anak yang dihasilkan tersebut akan mirip sekali dengan induk yang diambil inti somatisnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis pada hewan. Metamorfosis hewan ini kita bagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalian perhatikan ini saya memberi contoh metamorfosis sempurna adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Anak-anak, metamorfosis sempurna ini ditandai dengan adanya fase pupa anak-anak atau yang disebut dengan kepompong. Kita lihat pada kupu-kupu ini. Kupu-kupu ini awalnya dari telur, kemudian nanti akan menjadi larva, kemudian akan menjadi pupa atau kepompong dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, di sini yang saya contohkan adalah kecoa. Pada metamorfosis ini ditandai dengan adanya bentuk tubuh yang sama, tetapi ukurannya berbeda pada salah satu tahap metamorfosis.
salah satu perbedaan yang paling mudah kita amati adalah pada nimfa. Nimfa itu serangga yang baru menetas. Di sini belum memiliki sayap ini anak-anak. Nah, di sini. Biasanya metamorfosis sempurna ini terjadi pada kecoa, jangkrik, dan gangsir. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.